Risalah ke-18, Kunasehatkan kepadamu supaya kamu tidak muram atau mengeluhkan tentang kesusahan yang menimpa kamu dan mengadukannya kepada sahabatmu atau musuhmu. Dan jangan pula kamu menyalahkan Tuhanmu yang menjadikan kesusahan atau ujian itu. Adalah lebih baik kamu menerangkan kebaikan yang diberikan Allah kepadamu dan kesyukuranmu terhadap kebaikan itu. Kamu berbuat bohong dengan menerangkan kesyukuranmu atas karunia apa saja adalah lebih baik daripada kamu menyatakan dan menghebohkan dengan benar kesusahan yang kamu alami. Siapakah orangnya yang tidak pernah mendapatkan karunia Allah? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Dia telah memberikan kepadamu keperluanmu dari segala apa yang kamu mohonkan kepadanya, dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menghinggakannya. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Quran Surat Ibrahim ayat 34. Berapa banyakkah karunia yang telah diberikan Allah kepadamu, sehingga kamu masih tidak sadar juga? Janganlah kamu merasa senang kepada makhluk, janganlah kamu cinta kepada makhluk dan janganlah kamu menceritakan hal ihwal kamu kepada siapapun. Hendaklah cintamu itu kamu tujukan hanya kepada Allah semata, hendaklah kamu hanya merasa senang kepadanya dan hendaklah kamu mengadukan kesusahanmu hanya kepadanya pula. Janganlah kamu melihat yang lain selain Allah, karena yang lain selain Allah itu tidak dapat memberikan mudarat atau manfaat, untung atau rugi, kebaikan atau kejahatan, menghina atau memuliakan, meninggikan atau merendahkan, memiskinkan, menggerakkan dan mendiamkan. Segala apa saja selain Allah, itu adalah ciptaan Allah dan berada di dalam kekuasaannya serta pergerakan mereka pun dengan izin dan kehendaknya pula. Mereka akan tetap ada, selagi Allah masih menghendaki mereka untuk ada. Segala sesuatu itu ada di dalam masa yang telah ditentukan oleh Allah. Apa yang telah didahulukan tidak dapat dikemudiankan, dan apa yang telah dikemudiankan tidak dapat didahulukan. Jika Allah hendak menimpakan bahaya kepada kamu, maka tidak ada yang dapat mengelakkan bahaya itu selain Dia juga. Jika Dia hendak memberikan kebaikan kepada kamu, maka tidak ada yang dapat mengelakkan kebaikan itu datang kepadamu, selain Dia jua. Oleh karena itu, jika kamu muram dan mengeluh karena hatimu tidak puas ketika kamu mendapatkan kesenangan dan kemewahan, hanya lantaran kamu menginginkan untuk dilebihi dan ditambah nikmat kemewahan dan kesenangan itu, dan kamu menutup mata dari kesenangan dan kemewahan yang telah ada pada kamu dengan menuduh bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak berbuat baik kepadamu, maka Dia akan murka kepadamu, akan menarik kembali kesenangan dan kemewahan dari kamu, akan menyusahkanmu lebih berat lagi dan kamu akan dijauhkan daripadanya. Maka, janganlah kamu mengeluh dan merintih walaupun badanmu dipotong-potong dengan gunting. Peliharalah diri kamu, takutlah kepada Allah dan berhati-hatilah. Sesungguhnya kebanyakan bencana yang menimpa anak Adam itu adalah akibat keluhan dan ketidakridaan terhadap Allah. Patutkah seorang hamba Allah untuk mengeluh, muram dan tidak berpuas hati, padahal Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Adil, Maha Tahu dan Maha Bijaksana. Nabi Muhammad pernah bersabda, kasih Allah kepada hambanya adalah melebihi kasih ibu kepada anaknya. Wahai manusia, tunjukkanlah sopan santunmu yang baik. Bersabarlah di dalam menghadapi kesusahan, walaupun kamu merasa lesu letih untuk bersabar itu. Bersabarlah, di samping kamu bertawakal dan berserah diri kepada Allah, ridolah dengan Dia. Jika kamu masih mendapatkan dirimu masih ada, maka hapuskanlah keadaan kamu itu. Jika kamu sudah tidak ada, maka berada di manakah kamu? Pernahkah kamu mendengar firman Tuhan? Diwajibkan atas kamu berperang. Padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula, kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 216, pengetahuan tentang hakikat sesuatu telah jauh dari kamu dan kamu telah tertutup dari hakikat itu. Oleh karena itu, janganlah kamu menunjukkan ketidaksopananmu jika kamu menyukai atau tidak menyukai sesuatu. Jika kamu berada dalam peringkat pertama, yaitu peringkat orang-orang yang saleh, maka patuhlah kepada syariat dalam semua perkara yang terjadi kepada kamu. Jika kamu berada pada peringkat kedua, yaitu peringkat wilayah, kewalian, maka ikutilah segala perintah dan janganlah kamu melampaui batas. Pada peringkat terakhir, hendaklah kamu ridha dengan ketentuan Allah, serasikanlah dirimu dengannya, lenyaplah dan masuklah kamu ke dalam kedudukan dan posisi abdal, gauts dan sidik. Janganlah kamu mencoba menentang takdir, hadapkanlah selalu diri dan kehendak kamu kepada Allah dan janganlah kamu mengeluh dan tidak berpuas hati. Apabila kamu telah berbuat demikian dan takdirmu adalah baik,
maka Allah akan menambah lagi kebaikan untuk kamu, kehidupan yang sentosa dan kebahagiaan. Jika takdir untuk kamu itu tidak baik, maka Allah akan melindungi kamu dari perkara-perkara yang tidak baik itu melalui kepatuhan kamu kepadanya, dan Dia akan menghindarkan kamu dari kesalahan hingga berakhir masanya. Inilah nasihat untukmu. Ketahuilah, bahwa di dalam diri manusia itu terdapat bermacam-macam kesalahan, dosa dan noda yang semua itu akan menjauhkan manusia dari Allah. Kecuali jika manusia itu dibersihkan dari segala dosa dan noda itu, tidak ada seorang pun yang dapat dekat dengan Allah, kecuali jika orang itu telah bersih dari kotoran takabur dan dosa. Sebagaimana halnya orang itu tidak dapat duduk dekat raja, jika orang itu berbau busuk dan berbadan kotor. Oleh karena itu, bencana itu ada pembersih dan penukar untuk mendapatkan yang baik. Nabi pernah bersabda, demam sehari itu akan menyapu bersih dosa setahun. Risalah ke-19. Apabila iman kamu masih lemah lalu kamu berjanji, maka hendaklah kamu menepati janji itu. Jika tidak, maka keimananmu itu akan berkurang dan kepercayaanmu semakin hilang. Tetapi, jika iman kamu itu telah kuat dan tertanam kokoh di dalam hati sanubarimu lalu kamu banyak menerima firman Allah, dan Raja berkata, bawalah Yusuf kepadaku, agar aku memilih dia sebagai orang yang rapat padaku. Maka tatkala Raja telah bercakap-cakap dengan dia, dia berkata, sesungguhnya kamu, mulai hari ini menjadi seorang yang berkedudukan tinggi lagi dipercaya pada sisi kami. Quran Surat Yusuf ayat 54, maka kamu pun akan menjadi orang pilihan Tuhan. Lalu kehendak, nafsu dan perbuatanmu sendiri akan hilang. Kamu terus menjadi dekat dengan Tuhan yang kedekatannya itu tidak terlihat olehmu dan kamu terus tenggelam di hadirat ilahi. Maka jadilah kamu seperti bak yang bocor, tidak ada air yang dapat tinggal di dalam bak itu, dan jadilah kamu seperti tong kosong yang berlubang. Dengan demikian, hati kamu hanya dipenuhi oleh Allah, tidak ada yang lain di dalam hatimu itu, kecuali Dia dan kamu bersih dari segala sesuatu selain Allah, sehingga Allah meridai kamu. Kamu dijanjikan akan mendapatkan rahmat, nikmat dan ampunannya dan kamu merasa senang kepadanya. Kemudian kamu akan diberi suatu janji, dan apabila kamu merasa puas dengan janji itu dan tampak tanda keinginanmu padanya, maka janji itu akan ditukar dengan janji yang lebih tinggi lagi. Kamu akan diberi perasaan cukup diri, self-sufficiency, pintu ilmu akan dibukakan untuk kamu. Kamu akan disinai dengan pengetahuan untuk memahami rahasia-rahasia ketuhanan dan kamu akan merasakan bertambahnya keadaan kerohanianmu. Selanjutnya kamu akan menerima pangkat kerohanian yang tinggi. Kamu akan diberi rahasia-rahasia ketuhanan, dadamu menjadi lapang, lidahmu berkata lantang, ilmumu tinggi dan kamu cinta kepada Allah. Kamu akan dikasihi oleh semua orang, semua manusia, jin dan makhluk-makhluk lainnya di dunia ini dan di akhirat. Apabila kamu telah menjadi kekasih Allah, maka semua makhluk pun akan mengasihimu. Lantaran semua makhluk itu takluk kepada Allah, kasih mereka masuk ke dalam kasih Allah, sebagaimana benci mereka masuk ke dalam benci Allah. Kamu pun dinaikkan ke pangkat ini, di mana kamu tidak lagi mempunyai kehendak kepada yang lain selain Allah. Setelah ini kamu akan diberi kehendak kepada sesuatu lalu kehendak itu akan dilepaskan dari kamu dan kamu pun terhindar darinya. Kamu tidak akan diberi perkara-perkara yang kamu kehendaki di dunia ini, dan di akhirat kelak kamu akan diberi gantinya. Kamu akan lebih didekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan segala sesuatu yang kamu kehendaki itu akan menyejukkan matamu di surga. Jika kamu tidak meminta sesuatu, tidak berharap atau berangan-angan untuk mendapatkannya di masa hidupmu di dunia ini tempat sementara dan tempat ujian dan kamu hidup di dunia ini semata-mata hanya ingin mencapai keridaan Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta semesta alam, maka di dunia ini kamu akan dikarunia apa-apa yang seimbang dengannya dan Allah akan menambahkan karunia-Nya. Sedangkan di akhirat nanti Dia akan menambahkan yang lebih banyak lagi. Sesungguhnya di sisi Allah terdapat ganjaran yang besar dan kekal. Allah memberikan karunia-Nya kepada siapa saja yang dikehendakinya menurut ketentuan dan ketetapannya. Risalah ke-20, Nabi Muhammad SAW bersabda, buanglah apa saja yang menyebabkan pikiranmu ragu terhadap halal atau haramnya sesuatu dan ambillah yang tidak menimbulkan keraguan kepadamu. Jika hal-hal yang meragukan bercampur dengan hal-hal yang tidak meragukan, maka ambillah yang tidak meragukan itu dan buanglah yang meragukan itu. Mengenai perkara yang menimbulkan keraguan dan senantiasa mengacaukan pikiranmu tentang halal atau haramnya perkara itu, Nabi SAW bersabda, berdosalah kamu, jika kamu menimbulkan kekacauan dalam hatimu. Dalam hal ini, hendaklah kamu menunggu perintah batinmu. Jika kamu diperintahkan untuk melakukannya, maka lakukanlah dan jika kamu dilarang untuk melakukannya,
maka janganlah kamu melakukannya. Lupakanlah perkara itu dan kembalilah kepada Allah. Jika kamu merasa bosan dan jenuh untuk bersabar, ridha dan bertawakal dengan tulus ikhlas kepada Allah dan di dalam keadaan fana, maka ketahuilah bahwa Allah yang Maha Agung dan Maha Perkasa tidak butuh supaya Dia diingat, dan Dia tidak lupa kepada kamu dan makhluk-makhluk yang lain. Dia Maha Kaya dan Dia juga yang memberi makan dan rizki kepada orang-orang kafir, munafik dan orang-orang yang tidak patuh kepadanya. Tidak mungkin Allah itu lupa. Wahai orang-orang yang beriman, yang percaya kepada keesaannya, yang patuh kepada perintahnya dan yang berpegang teguh kepadanya siang dan malam. Sekali lagi Nabi Muhammad SAW bersabda, buanglah apa saja yang meragukan pikiranmu dan ambillah yang tidak meragukannya. Ini juga berarti kamu tidak boleh berkeinginan untuk mengambil apa-apa yang ada pada tangan orang lain. Tidak boleh berangan-angan supaya orang lain memberimu sesuatu dan tidak boleh takut atau khawatir kepada mereka. Bertawakallah kepada Allah. Harapkanlah pertolongan darinya dan terimalah pemberiannya yang mungkin juga datang melalui makhluknya. Inilah yang tidak menimbulkan keraguan dalam pikiranmu. Jadikanlah satu saja sebagai tempatmu meminta. Satu pemberi saja dan satu tujuan saja, yaitu Allah, karena Dialah Tuhan yang Maha Kaya dan Maha Agung. Dialah yang menguasai segala raja dan mengontrol seluruh hati manusia yang diibaratkan sebagai raja bagi badan. Lantaran hati itu mengontrol badan dan harta benda yang dimiliki oleh manusia itu, sebenarnya adalah kepunyaan Allah jua. Manusia adalah wakil Allah atau pemegang amanatnya. Apabila manusia memberimu sesuatu, maka sesungguhnya gerak tangan mereka itu adalah dengan izin dan perintah Allah, dan sebenarnya adalah gerak Allah juga. Begitu juga, jika sesuatu itu ditahan untuk tidak sampai kepadamu, pendek kata, Dialah yang memberi dan Dia jualah yang menahan pemberian itu. Allah yang Maha Tinggi berfirman, mintalah kepada Allah karunia-Nya. Dia juga berfirman, sesungguhnya apa saja yang kamu sembah selain Allah tidak langsung dapat mengontrol rizki kamu. Oleh karena itu, mintalah rizki kepada Allah, sembahlah Dia dan bersyukurlah kepadanya. Dia juga berfirman, apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang Aku, maka katakanlah bahwa Aku sangat dekat. Aku akan mengabulkan permintaan orang-orang yang meminta, apabila mereka meminta kepadaku. Firman-Nya pula, berdoalah kepadaku, niscaya Aku akan mengabulkan doamu itu. Firman-Nya lagi, sesungguhnya Allah itulah yang memberi rizki, Tuhan yang Maha Gagah lagi Maha Perkasa. Selanjutnya Tuhan berfirman, sesungguhnya Allah memberi rizki kepada siapa yang dikehendakinya dengan tiada terhingga. Risalah ke-21. Di dalam mimpiku, aku melihat setan dan seakan-akan aku berada di tengah-tengah kumpulan orang banyak. Kemudian aku bersiap-siap hendak membunuh setan. Namun setan itu pun berkata, mengapa kamu hendak membunuhku? Apakah dosaku? Jika Tuhan telah menakdirkan kejahatan itu terjadi, maka aku tidak berkuasa untuk merubahnya dan menjadikannya kebaikan. Demikian sebaliknya, jika Tuhan telah menakdirkan sesuatu kebaikan itu terjadi, maka aku pun tidak berkuasa untuk merubahnya menjadi kejahatan. Maka apakah yang berada dalam kekuasaanku? Kemudian, kudapati setan itu berupa seperti orang Kasim, enuh, suaranya lembut, rambutnya terurai sampai ke dagunya dan mukanya sangat pucat, seakan-akan ia tersenyum kepadaku, penuh rasa malu dan takut. Itu terjadi pada malam Ahad, 12 Zulhijjah 401 Hijriah.